Minggu lalu Ko Malvin ngoperin gua iPhone yang katanya paling worth it di tahun ini, yaitu iPhone XS. Dan gue diminta sama Ko Malvin buat nyobain HP-nya, sekalian ngeracunin ya Ko Malvin. Karena sebelumnya, gue belum pernah pakai iPhone untuk daily driver. Jadi pembahasan gue kali ini bakalan dari sudut pandang gue Android user. Jadi bukan cuma bahas tok HP-nya aja, tapi gue bakalan compare iPhone XS dengan HP Android gue yang gue pakai selama 4 tahun, Samsung Galaxy S10 Plus. Dimana kebetulan dua HP ini adalah satu angkatan mantan flagship di tahun 2018. Jadi bisa dibilang ini reunian dua HP flagship gitu ya. Semoga pembahasan ini bisa bermanfaat buat kalian yang mungkin lagi galau pengen ganti HP Android ke iPhone di tahun ini. Dan welcome back to Best Indo Tech YouTube channel bareng sama gue Daniel, dan ini dia review iPhone XS di tahun 2022. Let's go. Nah, buat pembahasan pertama, gue langsung aja straight to the point, bahas OS-nya, aka Operating System. Karena ini yang menurut gue paling jadi pembeda iPhone dengan Android. Nah, setelah gue pakai kurang lebih 2 minggu ya, seminggu lebih, harus gue akui kalau iOS di iPhone ini itu punya gesture yang lebih natural dibandingkan Android. Lebih simpelnya kerasa lebih masuk akal gitu. Contohnya, kalau gua mau masuk dari kanan, itu keluarnya dari swipe kiri. Masuk dari atas, keluarnya dari bawah. Nah, memang di awal gua ada momen nyari atau adaptasi gitu ya buat arah back-nya. Soalnya beda kalau gesture di Android, terutama di One UI gua. Itu swipe-nya bisa dari kiri kanan gitu ya. Jadi kalian tinggal pilih, kalian tahu posisinya ada di kiri dan di kanan. Tapi gimana kalau kalian nih? Lebih masuk akal mana menurut kalian? Gesture-nya dari iOS atau dari Android? Selain itu, menurut gua transisi dan animasi di iOS itu lebih memanjakan di mata. Jadi walaupun HP-nya udah berumur 4 tahun ya, tapi sistem operasionalnya ini tetap smooth jadinya. Sekalian ngomongin smoothness, kita bahas pembeda kedua, yaitu optimalisasi sistem dan apps yang kerasa banget di iOS itu lebih baik dibandingkan Android. Banyak orang yang bilang nih, enakan iPhone nggak nge-lag gitu. Atau ada yang bilang juga post IG story di iPhone aja, nggak pecah, nggak blur. Dan itu emang bener gua rasain di iPhone. iPhone XS ini bisa berjalan santai-santai aja di iOS 15, iOS terbaru. Walaupun HP-nya ini belum diisi apps dan data sebanyak di S10 gua. Tapi ya balik lagi, smoothness-nya kerasa beda. Di S10 gua tuh sekarang kerasa nge-lag gitu, ngos-ngosan di Android 12 dengan One UI 4 yang baru aja gua update waktu itu. Aplikasi bawaan kayak video editor dan games di iOS juga kerasa lebih ringan ketimbang di Android. Perbandingannya nanti gue jabarin aja di segmen performance biar lebih detail. Tapi secara keseluruhan, user experience di iOS pakai iPhone XS ini, gue lebih merasa smooth gitu dan natural dibandingkan S10 Plus gue. Cuman, di samping kelebihan iOS tadi, gue ada beberapa notes nih buat HP ini. Yaitu, gue kurang sreg sama notification bar dan control center yang terpisah di iOS. Gue lebih prefer keduanya itu menyatu saat di swipe down kayak yang punya di Android. Kedua adalah kostumisasi home screen kayak skin, icon gitu ya. Di iPhone kerasa kurang fleksibel, tapi katanya ada caranya, cuman agak ribet aja pas gua cek. Bisanya paling cuma variasiin widget aja. Beda sama Android yang simple dan bebas ngaturnya ya. Contoh, widget yang menarik buat gua di iOS itu Siri Suggestion, yang mana fitur ini bisa nge-suggest aplikasi sesuai kebutuhan berdasarkan waktu, lokasi, dan sebagainya. Misalnya, gue ini lagi mau ke mall gitu ya, dia bakalan ngerekomenin itu aplikasi Peduli Lindungi. Atau pas bangun tidur, misalnya gue suka buka Instagram, pagi-pagi dia langsung ngerekomenin Instagram. Oke, next kita bahas kameranya. Tapi gue nggak mau bahas sendirian nih, karena menilai sebuah kamera menurut gue itu tiap orang bisa berbeda-beda. Subjektif banget. Jadi kita main kamera blind test aja, supaya kalian bisa ikut menilai. Peraturannya kayak biasa ya, kalian cari mana foto yang terbaik, A atau B, nanti jawabannya bakal gue reveal setelah kalian memilih. Nah, gue juga ngajak 3 personil Timbit buat ikutan, supaya gue bisa mendapatkan pendapat-pendapat dari mereka. Oke, kalian siap? Langsung kita mulai gamenya. Untuk foto pertama, close up. Mana foto yang terbaik menurut kalian? Timbit dominan memilih foto B karena overall gambar yang lebih tajam. Now let's see the answer.
Lanjut foto kedua, yaitu foto malam. Mana foto yang menurut kalian paling bagus? Timbit sendiri memilih foto B karena hasil foto yang lebih cerah dan detail. Sekarang kita lihat jawabannya. Notes untuk foto malam, iPhone XS terlihat noise dan kurang terang karena memang belum ada night mode. Nggak seperti Samsung Galaxy S10 Plus. Ketiga adalah portrait mode. Dan Timbit telak memilih foto A karena detail wajah yang lebih baik. Ini dia jawabannya. Foto keempat, telefoto 2 kali. Mana yang menurut kalian lebih baik? Timbit semuanya memilih foto A karena dynamic range yang baik dan warna yang lebih pop. Ini dia jawabannya. Foto kelima, selfie. Mana nih hasil foto yang menurut kalian paling oke? Timbit sama-sama memilih B karena overall foto yang lebih natural. Dan ini jawabannya. Dan terakhir adalah video tes menggunakan kamera utama dengan resolusi 4K. Coba disimak bentar dan berikan jawaban kalian. Kalau Timbit, dominan memilih B karena motion yang lebih smooth, sedangkan secara kualitas detail dan warna itu nggak jauh berbeda. Dan ini adalah jawabannya. Oke, gimana hasil skor dari kalian? Banyakan memilih iPhone XS atau S10 Plus? Atau mungkin seri? Share skor kalian dan pendapat kalian di kolom komentar biar kita bisa berdiskusi di sana. Buat gua, hasil foto dari iPhone XS masih tergolong oke loh ya untuk saat ini, terutama di mode portraitnya. Walaupun kekurangannya itu nggak ada kamera ultrawide dan night mode-nya. Tapi di luar segi teknisnya, yang mau gue tekenin buat kamera dari iPhone XS itu fitur portrait mode yang terintegrasi dengan Instagram nih. Jadi gue bisa pakai mode portrait langsung dari IG Story. Ini yang nggak ada di Android setahu gue ya. Terus ada fitur live photo yang jadi penyelamat gue pas gue itu foto-foto momen yang gue nggak bisa ulang. Misalnya ada temen gue yang loncat gitu ya. Karena fitur ini itu bisa ngebuat foto still jadi bergerak. Jadi kalau misalnya gue foto tadi, orang lompat, itu dari foto still bisa jadi boomerang. So, dari fitur-fitur ini gue ngerasa iPhone itu device yang social media friendly banget dibandingkan Android. Nah, ada pertanyaan yang sering ditanyakan di sekitar gue nih. Apakah upload foto atau video IG Story di iPhone lebih baik dibandingkan Android? Untuk menjawabnya, gue udah tes langsung upload foto dan video di IG Story lewat iPhone dan Android. Dan ini adalah hasilnya yang menurut gue ketara lumayan berbeda. Buat upload foto dari file gallery, IG Story dari S10 Plus gue itu lebih tajam dan natural. Sedangkan iPhone buram begitu ya, aneh. Tapi kalau langsung foto alias direct dari IG Story-nya, baru iPhone XS lebih detail dibandingkan S10 Plus. Kita lanjut ke video. Kalau indirect, hasilnya beti-beti ya. iPhone sedikit lebih clear lah. Nah, kalau record video langsung dari IGS-nya, baru kelihatan bedanya nih. S10 Plus patah-patah, sedangkan iPhone smooth like a baby. So, untuk IG Story, di S10 Plus itu lebih bagus indirect alias upload dari galeri. Kalau direct masih lebih oke di iPhone. Dan untuk video IGS, ya bagusan iPhone kemana-mana. Sip, sekarang ngelanjutin soal performance yang tadi gue bahas di iPhone XS. Gue udah siapin 2 HP, iPhone XS dan Samsung Galaxy S10 Plus gue buat kita speed test. Di sini, gue uji dari booting, terus lanjut ke speed test 5 aplikasi.
Yes, hasilnya ada gap yang lumayan jauh antara iPhone XS dan S10 Plus ya. Salah satu faktornya mungkin si S10 ini punya lebih banyak apps yang berjalan di background karena udah 4 tahun gue gunakan ya. Nah, karena itu untuk menguatkan hasil comparison performance-nya, gue tes gaming Genshin Impact aja. Hasilnya tetap sama ya, iPhone lebih lancar dibandingkan S10 Plus saat gua main Genshin Impact. Terakhir, itu tes rendering video di CapCut. Dan surprisingly, S10 Plus sedikit lebih cepat ya. Kemungkinan karena kapasitas RAM-nya ini yang lebih besar. So, buat performance, iPhone XS ini menurut gua masih lebih unggul ketimbang S10 Plus dalam beberapa pengujian ya. Yang artinya untuk penggunaan sehari-hari kayak multitasking dan gaming, itu gua lebih prefer di iPhone XS. Next kita ke bagian layar dan speakernya. Secara overall buat gua iPhone XS bisa kasih pengalaman yang serupa dengan S10 Plus gua. Memuaskan ya layarnya. Nah, biar kita bisa dapetin gambaran kualitas dari layar OLED-nya si iPhone XS, gua compare video HDR di iPhone XS dengan iPhone 11 yang pakai IPS panel. Kelihatan warnanya lebih vibrant di iPhone XS ya, dan hitamnya juga lebih pekat. So, secara visual, iPhone XS ini udah nggak usah diraguin lagi. Dan soal audio, stereo speaker di iPhone XS memang nggak selebar S10 Plus, tapi buat nonton video YouTube atau kalian TikTok, itu udah oke. Terakhir yang mau gue bahas adalah baterainya. Aktivitas sehari-hari gue kayak sosmedan, navigasi, sampai nonton YouTube, screen on time gue yang gue dapetin itu sekitar 4-5 jam. Di pemakaian gue, HP-nya itu bisa dipakai dari pagi sampai sore ya, tanpa gue ngecas. Asalkan nggak main game, karena kalau main game ya bakal boros banget di HP ini. Kayak gue main PUBG 30 menit, setengah jam, baterainya kurang 21%. Dan semakin lama gue main, konsumsi baterainya juga semakin bertambah. Itu boros menurut gue. Dan satu lagi catatan gue adalah battery health-nya nih. Karena setelah hampir 2 minggu, battery health di HP iPhone XS X Inter ini itu dari 100% pas kemarin Ko Malvin unboxing, sekarang jadi 91%. Wow. Sip, I think semua aspeknya udah ke-cover ya. Sekarang saatnya gue untuk kesimpulan. Buat gue yang gak pernah cobain iOS, jujur nih, ternyata iOS lebih nyaman ya. Gue ngomongnya sampai kecil-kecil gini. Lebih nyaman dipakai buat sehari-hari dibandingkan Android gue. Gesturnya menurut gue lebih natural di iOS. UI-nya lebih enteng juga dibandingkan Android. Jadi kerasa smooth. Editing video, foto gitu, gue nggak pernah ada kendala. Dan gue appreciate banget sama video IGS di iPhone yang lebih baik dibandingkan Android. Soal ukuran HP-nya, gue suka karena pas di genggaman ya. Lebih nyaman dibandingkan S10 Plus gue. Dan in terms of build quality, iPhone nggak usah ditanyain lagi ya, ini premium. Software supportnya juga dari Apple ini masih 2-3 tahun ke depan, jadi masih aman. So yes, kalau kalian lagi nyariin iPhone dengan storage gede dan budgetnya cuma sekitaran 5 jutaan, mungkin iPhone XS ini bisa jadi pilihan yang menarik. Cuma ya hati-hati aja kalau beli second X Inter kayak gue ini. Dan kalau ada budget lebih nih di sekitar rentan 6-7 jutaan, kalian katanya itu bisa dapetin iPhone 11 sampai 12 mini. Tapi storage-nya ya lebih kecil ya. Komen di bawah aja kalau kalian pengen Beat buat bikinin kontennya iPhone 11 dan 12 mini. Oke, kalau kalian gimana nih? Lebih suka Android atau iPhone? Tulisin pendapat kalian di kolom komentar. Gitu aja review gue buat iPhone XS di tahun 2022. Kalau kalian suka video ini, klik tombol like-nya, subscribe juga jika belum, dan follow sosial media kita di Instagram, di Twitter, dan di TikTok. Share juga video ini ke teman-teman kalian yang mungkin lagi bingung, tahun ini mau ambil Android atau iPhone gitu ya, siapa tahu video ini bisa membantu. Sip, kalau gitu kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thanks guys, ciao. Walaupun lebih nyaman ini, tapi gue keep dua-duanya deh kayaknya, ya.
Biar Instagram pakai ini, yang ini buat flexible customization gitu. Bye-bye.